kalian siap menerima pelajaran yang akan Ibu sampaikan? Hari ini kalian belajar bab 1 tentang teks deskripsi. Sebelum belajar, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar. 3.1 Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menentukan ciri isi, tujuan, dan isi teks deskripsi tentang objek. 2. Mengidentifikasi jenis teks deskripsi tentang objek. Apakah yang dimaksud dengan teks deskripsi? Ayo, siapa yang tahu arti teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu. Misalnya, benda, orang, dan tempat sesuai dengan objek yang sebenarnya. Tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan atau melukiskan pengalaman, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan, situasi atau masalah sehingga pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, dan mendengar mengenai suatu objek yang dibahas. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan atau membuat menjadi nyata dan jelas. Contoh, kata umum warna itu kata khususnya adalah orange. Kata umum baik, kata khususnya adalah ramah. Kata umumnya menggerakkan, kata khususnya adalah mengibaskan. 2. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contoh, kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contoh, kata sifat baik, emosi kuatnya adalah ramah, sopan. Kata sifat indah, emosi kuatnya adalah cantik, molek, bersih. 4. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contoh, A. Pasir putih lembut seperti bedak bayi. B. Hamparan laut biru toska seperti permadani indah terbentang luas. C. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah. Majas adalah bahasa kiasan atau yang melebih-lebihkan. 5. Menggunakan kalimat rincian. Contoh, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang yang orange, abu-abu, dan hijau muda. 6. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Contoh, seakan dapat dilihat. Semburan warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore. B. Seakan dapat didengar. Burung berkicau di antara pepohonan pantai. C. Seakan dapat dirasakan. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Paragraf deskripsi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Paragraf deskripsi spatial. Paragraf deskripsi spatial adalah paragraf yang topiknya berupa ruang atau tempat.
Paragraf tersebut mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada para pembacanya. 2. Paragraf deskripsi objektif. Paragraf deskripsi objektif menggambarkan suatu objek sesuai dengan kenyataan, tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. 3. Paragraf deskripsi subjektif. Paragraf deskripsi subjektif menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan atau dilihat oleh penulis. Penulis menuangkan opini-opini pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Demikian pelajaran tentang teks deskripsi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.